Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Mandupa TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia dan penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan di bulan ini mari kita perbanyak amal kebaikan dan berlomba-lomba berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di bulan Ramadan ini kita akan berbincang agama bersama Ustadz dan Ustazah Mandua Palembang dengan program acara Irama Indahnya Ramadan Meraih Takwa bersama Mandupa TV. Sahabat, di episode kali ini telah hadir bersama kita secara langsung di studio Mandupa TV, yaitu Ustazah Dr. Anda Eni Zahara MPDI. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, amin, sehat walafiat. Ya, puasanya masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar ya, dengan alhamdulillah. Baik Ustazah, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu biodata dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustazah Dr. Anda Eni Zahara MPDI. Beliau adalah guru mata pelajaran fikih dan pembina ekskul Rohis di Mandua Palembang. Oke sahabat, sebelum kita melanjutkan bincang agama bersama Ustazah pada hari ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV dan Instagram manduaplg.official serta Facebook Mandua Palembang. Sahabat, di episode kali ini Ustazah Eni Zahara akan membahas dengan tema menggapai makna saumu Ramadan melalui tazkiyatun nafs. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita persilakan dulu untuk Ustazah Eni Zahara menyampaikan materinya. Silakan Ustazah. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tema tausiah pada hari ini adalah menggapai makna saumu Ramadan melalui tazkiyatun nafs. Alhamdulillah kita masih bisa menjalani ibadah puasa ini dengan keadaan sehat walafiat, insya Allah sampai di ujung bulan Ramadan, dan kita bisa merayakannya bersama-sama, yaitu di hari raya Idul Fitri. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita sudah tahu bahwa tujuan berpuasa itu, goal stage-nya adalah agar kita menjadi insan yang takwa. Itulah tujuan akhir daripada sebenarnya puasa Ramadan ini. Nah, sebenarnya puasa Ramadan ini tidak hanya menahan diri dari segala bentuk yang membatalkannya dengan cara-cara yang khusus. Puasa Ramadan ini adalah puasa di mana kita menahan dari berbagai macam yang bisa membatalkannya, dan kita harus bisa
mengendalikan diri semaksimal mungkin agar puasa kita sebut tidak batal. Nah, oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa tingkatan orang berpuasa. Nah, kita tidak tahu tingkatan di mana kita sebenarnya ini berada ya. Tingkat yang pertama itu adalah puasanya kebanyakan orang atau puasa orang umum. Yang kedua adalah puasanya orang yang khusus, dan yang ketiga adalah puasa khusus al-khusus. Nah, 3 macam ini yang dikatakan Al-Ghazali yaitu sebagai tingkatan daripada puasa. Beliau menyatakan bahwa puasa orang yang umum, ini pada umumnya kebanyakan, itu sekedar menahan perut dari rasa lapar dan juga rasa haus. Jadi hanya semata itu saja. Dan menahan kemaluannya dari dorongan syahwat untuk melakukan jima atau berjima. Nah, tingkatan ini merupakan puasanya kelas awam. Ya. Jadi ini tingkat yang pertama. Jadi sebatas menahan haus dan lapar dan menahan syahwat untuk berjima. Itu adalah puasanya orang kebanyakan, atau yang disebut oleh Imam Al-Ghazali puasanya kelas awam. Terus yang kedua adalah puasa orang yang khusus, tidak hanya menahan haus, lapar, dan juga menahan syahwat untuk berjima, tapi juga menahan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangan, kaki, dan semua anggota tubuhnya. Itu dipuasakan juga, dikendalikan dengan baik, sehingga terhindar dari berbagai macam dosa. Menurut beliau, inilah tingkatan atau golongan puasa orang-orang yang istimewa. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan segenap anggota tubuh kita, tidak hanya menahan haus dan lapar dan syahwat tadi, tetapi juga mengendalikan diri kita dengan segala anggota tubuh kita, dari penglihatan, pendengaran, lisan kita, kaki, dan semuanya, itu sudah masuk kepada golongan atau tingkatan istimewa. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Terus yang ketiga adalah puasa khusus al-khusus. Nah, ini super khusus. Jadi kalau kelasnya kayak PPIP gitu ya. Nah, PPIP ya, Bu. Yaitu tidak hanya menahan haus, lapar, dan juga syahwat untuk berjima, tidak hanya juga menahan atau mengendalikan dengan baik seluruh dari anggota tubuhnya tadi, tetapi dia juga puasanya hatinya, ya, dari hasrat duniawi. Jadi hatinya itu ikut berpuasa dari hasrat duniawi, karena godaan duniawi ini terutama di tempo sekarang ini sangat luar biasa, ya, apalagi di kemajuan teknologi yang membuat kita bisa melihat berbagai macam di dunia ini lewat media. Nah, jadi puasa yang ketiga ini adalah puasa al-khusus, ya, super gitu, khusus al-khusus, jadi super khusus. PPIP. Nah, iya, PPIP tadi. Jadi ini adalah puasa hati dari hasrat dunia, pikiran tentang dunia, dan menahan diri dari apapun selain rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan yang sangat tinggi, ya. Nah, tingkatan ini merangkumi puasa di atas dan disempurnakan pula dengan puasa hati dari semua keinginan baik lahiriah maupun batiniah kita. Nah, inilah tingkat puasa yang paling istimewa. Insya Allah kita bisa menggapai ini, ya, melalui tazkiyatun nafs. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan janganlah sampai kita apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, yaitu tingkatan yang pertama. Jangan sampai di tingkatan yang pertama, yang itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, hanya rasa lapar dan hanya dahaga saja, itu yang dia dapatkan. Nah, jangan sampai yang seperti ini. Jadi insya Allah kita berada di tingkatan yang kedua, dan kita sangat berharap dan berdoa agar kita senantiasa, ya,
berikhtiar untuk mencapai tingkatan yang Ketiga. ketiga. Eh, mau sahabat Mandupa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin terakhir-akhir ini ya kita banyak mendengar dari dunia media sosial, dunia maya, berita tentang flexing. Ya, udah banyak Ya, sekali ya Bu ya, ya, berita istilah tentang- di medsos namanya flexing. Ya, flexing. Flexing ini apa sebenarnya? Flexing ini pamer gitu ya, pamer kekayaan, pamer kekuasaan, pamer harta. Ada yang pamer saldo di ATM gitu ya, ada pamer mungkin pakaian, tasnya, terus dipoto, terus diupload gitu. Pokoknya berbagai macam harta kekayaan yang dia miliki itu dipamerkan. Nah, itu flexing. Ada yang memamerkan umpamanya relationship-nya gitu ya, saya dengan siapa gitu. Nah, ini adalah flexing. Flexing ini tentu saja bukan perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang terpuji. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, terutama dari kacamata atau sudut pandang Islam ya, ajaran Islam. Apa yang kita miliki itu ya tidak layak untuk kita pamerkan. Pamer dengan menyampaikan kan beda. Nah, kalau ini pamer itu yang disebut di dalam dunia medsos flexing ini ya. Ada yang pamer apa namanya tuh motor moge gitu ya. HP-nya, Dan ada yang HP-nya macam-macam ini. Sehingga itu tersandung berbagai macam kasus akhirnya kan. Artinya flexing ini adalah merugikan gitu. Dampaknya itu luar biasa itu, dampak dari flexing ini. Dampaknya apa? Bisa menimbulkan kecemburuan, rasa iri orang lain yang tidak memiliki. Jadi sebenarnya mereka melakukan flexing ini adalah untuk memberitahukan kepada semua orang ya, bahwa dia punya harta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ada ya yang ingin mempertahankan status sosialnya, ada yang mau meningkatkan ratingnya, ada yang mau menambah followersnya. Nah, tentu saja ini secara strategi bisnis ini nggak bisa kita katakan baik ya, karena banyak strategi yang itu tidak harus dengan flexing. Nah, jadi flexing ini jelas-jelas ini adalah satu perbuatan yang ini harus kita hindari ya. Jadi bagaimana dunia medsos ini begitu hebohnya dengan kasus flexing yang sehingga menjadi sorotan para ini ya, para netizen, ya, para netizen dan juga para ahli hukum gitu ya. Ini harta dari mana dan macam-macam. Nah, artinya flexing itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Nah, dalam bulan Ramadan ini, sahabat Mandupa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan dengan melakukan tazkiyatun nafs. Jadi lebih menahan diri kita. Betul. Ya Bu ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita semaksimal mungkin ya. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang ini adalah bulan pendidikan, diri kita dididik, dilatih agar lebih bersabar, melatih kesabaran kita, melatih kedisiplinan kita, sehingga bulan Ramadan ini adalah dinamakan bulan yang sangat mulia karena ada 17 nama sebenarnya selain dari Ramadan ya, sehingga ada namanya bulan masjid, bulan Quran, di bulan Ramadan turunnya Al-Quran gitu, Lailatul Qadar ya. Jadi bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan berkah, bulan rezeki, bulan ampunan dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita di dalam bulan Ramadan ini yaitu melakukan namanya membersihkan jiwa kita, termasuk dari apa yang disebut dengan flexing tadi. Jadi tazkiyatun nafs ini adalah membersihkan jiwa, tidak hanya dibersihkan. Jiwa kita itu tidak hanya sekedar dibersihkan, tapi diperbaiki. Jadi jiwa itu tidak hanya sekedar kita bersihkan, tapi juga memperbaikinya.
dan menatanya kembali, menumbuhkannya agar menjadi semakin baik. Semakin baik serta mengembangkan potensi-potensi positif dari jiwa kita sebagai insya Allah sebagai manusia. Jadi menciptakan pribadi kita yang jauh Betul. lebih baik lagi ya. Jadi Bu, ya? tazkiyatun nafs itu bukan sekedar mensucikan saja, tapi memperbaiki dan juga menumbuhkan jiwa-jiwa yang positif ya sebagai hamba Allah. Itu tazkiyatun nafs. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Qasim Husain bin Muhammad, mungkin kita lebih mengenal dengan nama yang lebih populer yaitu Raghib al-Isfahani. Beliau mengatakan bahwa tazkiyatun nafs itu adalah upaya, jadi usaha, ikhtiarnya manusia, ya, satu ikhtiar manusia untuk mensucikan dirinya. Jadi ini harus diusahakan, ya. Kalau tidak diusahakan ya tidak akan terjadi. Ya. Jadi harus diusahakan, yaitu usaha manusia untuk mensucikan jiwa dan dirinya, sehingga ia mempunyai sifat terpuji pada dirinya ini, baik itu di dunia ya tentunya, dan kelak nanti di akhirat akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar dari Allah SWT. Jadi sikap terpuji ini harus diusahakan gitu. Ya kalau tidak diusahakan ya tidak akan terwujud. Iya, tidak. Ya, tidak akan terwujud. Sebagaimana tadi saya mengutip dari Imam Al-Ghazali, ya, beliau memandang bahwa tazkiyah itu dalam pengertian ilmu, amal, serta mujahadah dan mengusahakannya. Jadi harus benar-benar bersungguh-sungguh, ada ilmunya, harus diamalkan dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Nah, beliau mengibaratkan jiwa itu seperti kaca ya. Jadi cermin atau kaca, kesempurnaannya itu pada kesiapan dan kemampuan kaca itu memantulkan cahayanya. Jadi kalau kaca itu kotor, apapun yang dipantulkan juga akan kotor. Jadinya. Jadi jiwa itu seperti itu. Jadi kalau jiwa kita itu bersih ibarat kaca. Kalau kaca itu bersih, bening, ya dia akan mewujudkan aslinya. Jadi kalau kotor, apapun itu, semanis apapun, seindah apapun, ya setakjub apapun kita pada sesuatu, kalau dilihat dari kaca yang kotor, jiwa yang kotor, ya kotor. Jadi jiwa itu laksana cermin, kata Imam Al-Ghazali. Jadi jiwa kita tuh sama seperti cermin ya Bu ya. Kita bercermin. Jiwa kita harus bersih. Iya, bagaimana cermin itu, begitu juga pribadi kita ya Bu. Iya, jadi jiwa ini benar-benar harus kita bersihkan dari berbagai macam yang mengotorinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa, kata beliau, itu ada titik hitam di hatinya. Jadi ada titik hitam di hatinya, tetapi ketika dia meninggalkan dosanya dan memohon ampun kepada Allah dan bertobat, hatinya bersih. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya, artinya itu ada noda di hatinya. Ketika ia bertobat dan memohon ampun kepada Allah, hatinya bisa kembali bersih. Tapi tobat bukan sekadar benar-benar tobat ya, tobat nasuha gitu ya. Nah, tapi jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam itu akan terus bertambah di hatinya dan sampai menggunung, dan itulah yang menyelubungi hati dari cahaya. Sebenarnya hati kita ini adalah bersih pada hakikatnya, tapi kita yang membuatnya kotor itu. Allah menciptakan kita kan adalah sebagai makhluk yang fitrah dan yang suci. Nah, hati kita sebenarnya suci, bersih. Yang mengotorinya itu sebenarnya adalah kita. Nah, jadi di hadis ini, jadi ini manusia harus berusaha gitu ya, berusaha untuk membersihkan hatinya. Karena kalau dibiarkan dia akan menggunung dan menutupi cahaya di hatinya itu. Jadi tujuan tazkiyah itu sesungguhnya adalah membentuk manusia itu menjadi insan yang taat, yang takwa dan beramal saleh dalam hidupnya, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun beragama. Itu sebenarnya tujuan dari tazkiyah ini. Dan juga pembentukan manusia yang bersifat seimbang ya terhadap dirinya sendiri dalam menggunakan segala potensi yang dimilikinya, seperti nafsu,
syahwat, marah, rasa cinta, rasa sayang, itu harus seimbang gitu. Cinta itu kalau berlebihan itu malah Tidak baik juga ya. tidak baik, akan buruk akibatnya. Cinta itu kalau berlebihan akan buruk sekali akibatnya. Iya, orang akan kehilangan akal sehatnya bila dia terlalu cinta. Seperti yang disampaikan dalam sebuah lagu mungkin ya, cinta itu tak ada logika katanya. Itu kalau cinta yang sudah terlalu berlebihan. Makanya yang ini harus kita kendalikan. Ada orang yang seorang ibu membunuh anaknya, itu kalau waktu ditanya kenapa ibu membunuh anaknya, karena terlalu cinta, bukan karena benci, bukan karena dia tidak suka, tapi karena terlalu cinta. Apalagi kalau terlalu marah, terlalu emosi gitu ya, atau kita umpamanya di situ terlalu menuruti hawa nafsu, itu jelas akan sangat buruk sekali. Tidak terlalu saja buruk, apalagi kalau terlalu gitu kan. Berarti tidak boleh hal yang berlebih-lebihan. Iya, harus seimbang. Jadi harus seimbang dalam hidup ini. Nah, konsep takziah an-nafs ini menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3. Satu itu ya dari kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa konsep dari tazkiyah an-nafs ini pertama adalah rub ibadah atau bagian ibadah. Yang kedua rub al-adah atau adat. Yang ketiga ada akhlak. Nah, akhlak ini ada akhlak al-muhlikat dan ada akhlak al-munjiyah. Nah, yang pertama tadi ada rub al-ibadah atau bagian-bagian yang membahas tentang ibadah, yaitu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Jadi hablum minallah. Ya, nah rub ini bicara tentang keutamaan ilmu, akidah gitu ya, toharo, rahasia sholat, termasuk puasa, haji, dan juga zikir. Ini konsep daripada takziah an-nafs ini. Yang pertama rub tentang atau bagian tentang ibadah. Terus yang kedua itu rub al-adah. Rub al-adah ini bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia. Jadi hablum minan nas. Jadi hubungan kita sesama manusia seperti saya dengan Bu Ayu, ya. Nah, itu hablum minan nas. Nah, dalam hubungan ini sesama kita itu berbicara tentang cara bagaimana bergaulan gitu ya. Bagaimana kita bergaul itu ada ketentuan, ada hukum di sana ya. Terus dalam pernikahan, nah itu dalam pernikahan juga ini bagian dari al-adah. Karena di dalam Islam ada pernikahan yang sah, ada yang tidak sah, ada yang dilarang gitu kan, dan ada yang dibolehkan. Yang dilarang umpamanya karena dia tidak memenuhi rukun, tidak memenuhi syarat gitu. Ada nikah mun'ah ya, ada nikah muhalil, nah dan sebagainya. Termasuk juga di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kita sehari-hari, dalam profesi kita yang berpenghasilan gitu. Itu bagian dari rub al-adah. Penghidupan ya, ketentuan tentang halal dan haram. Nah, yang ketiga itu adalah rub al-akhlak tadi, yang terbagi kepada 2, al-muhlikat, yaitu bagian-bagian yang membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan dimana di sini dibahas tentang akhlak yang tercela ya, tercela yang harus kita hindari oleh setiap manusia. Nah, rub inilah yang bicara tentang penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa seperti bahaya lisan. Ya, bahaya lisan. Lisan ini gampang sekali. Lisan itu bisa jadi penyakit jiwa juga ya? Iya, betul. Jadi bisa kalau orang senang menghibah, itu artinya dia tidak bisa mengendalikan lisannya gitu ya. Nah, ini bagian dari konsep takziah an-nafs yaitu rub tentang akhlak, yaitu al-muhlikat. Nah, ini lisan kita, sifat kita, rasa iri, dengki, bakhil, nah itu masuk semua itu di sana. Dan bahaya akan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, itu hedonis. Terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, tapi jangan terlalu gitu ya. Itu tadi hidup itu harus seimbang. Seimbang. Iya. Ya. Seperti kita cinta kepada akhir, tapi cinta dunia jangan pula lupa gitu kan. Jadi harus seimbang hidup ini. Nah, itu tentang rub al-muhlikat, bagian dari rub al-akhlak tadi. Nah, terus ada namanya rub
munjiat. Nah, ini bagian-bagian mau berhubungan dengan diri kita sebagai manusia yang bahas tentang sifat-sifat yang terpuji yang harus kita miliki oleh setiap manusia. Sebagaimana di Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10 ya. Di situ Al-Ghazali mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa manusia itu punya dua sifat yang dimana bila sifat itu atau jiwa itu kalau dibina dengan proses tazkiyah, jiwa kita ini, hati kita ini apabila kita proses dengan tazkiyah itu akan meningkat derajatnya, naik derajat kita ke tingkat yang sangat tinggi, bahkan sampai ke tingkat malakut dan berada dekat dengan Allah SWT. Itu kalau kita bina dengan tazkiyah an-nafs tadi, ya, dengan pembersihan jiwa tadi. Tapi kalau jiwa ini dibina dengan proses yaitu tadzkiyah, bukan tazkiyah tapi tadzkiyah, itu kita akan jatuh derajat kita sebagai manusia. Jadi masuklah kita ke derajat para hewan, derajat para setan, dan derajat daripada jiwa-jiwa orang yang fasik. Jadi jiwa ini harus dibina dengan baik. Ya, gitu ya Bu. Iya. Nih Bu, berdasarkan Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 tadi ya Bu. Iya. Bagaimana Bu cara melaksanakan tazkiyah nafs ini? Ya, tentu sebenarnya banyak cara. Ya. Tapi dalam kesempatan ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan ya. Yang akan saya sampaikan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali itu dengan takhalli. Ya, yaitu membersihkan diri kita dari sikap dan sifat yang mengikuti dorongan hawa nafsu yang membawa kita kepada dosa. Jadi bersihkan diri kita dari sifat dan sikap ini yang mendorong hawa nafsu kita sehingga kita melakukan dosa. Jadi dibersihkan dulu. Nah, dalam makna lain takhalli ini berarti pembersihan dari sifat-sifat tercela. Dari sifat-sifat tercela seperti hasud, ya, rasa iri, dengki, takabur, ujub, riya, suudzon, negative thinking, terus dengan orang gitu ya. Orang baik sering itu. Pokoknya nggak ada bagusnya itu orang negative thinking aja. Nah, itu perlu kita ini ya, bersihkan jiwa kita. Ya. Ada apa dengan kita? Kok kita selalu punya suudzon terus dengan dia ya, nggak husnuzon gitu. Nah, yang seperti ini. Jadi kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang sedemikian ya, baik itu lahir maupun batin. Nah, caranya adalah dengan bertobat. Tobat dulu, itu cara yang pertama gitu. Jadi tobat dulu. Tobat dulu. Jadi takhalli ini langkahnya adalah bertaubat. Jadi kalau nggak tobat ya nggak mungkin. Oh, saya ini nih tobat nih, tapi tobatnya tobat ini saja gitu. Tobat yang dimaksud adalah tobat yang sebenarnya tobat atau tobat nasuha. Yaitu kita kembali dari berbuat dosa dan maksiat menuju berbuat baik dan taat ya, setelah adanya kesadaran akan bahayanya perbuatan dosa tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah dengan tahalli. Tahalli. Ya. Yaitu pembersihan, kalau tadi takhalli, ya takhalli, yang ini tahalli. Yaitu setelah jiwa kita itu dibersihkan, tadi dibersihkan dulu, jiwa yang bersih tadi diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi kebiasaan jelek itu udah kita tinggalkan, diganti dengan kebiasaan yang baik. Dan ini harus dilatih terus menerus, bagaimana? Berkesinambungan. Bagaimana Ustazah cara melatihnya nih? Nah, itu cara melatihnya ini yang butuh itu, yaitu yang pertama itu haruslah senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita akan tiba-tiba melakukan itu gitu ya, ingatlah kepada Allah. Itu sebenarnya kuncinya, berzikir. Jadi langkah tahalli itu adalah berzikir. Kalau tahalli tadi bertobat, tahalli itu berzikir. Nah, dalam proses tazkiyah nafs ini sebenarnya dapat dipandang sebagai latihan, Bu Ayu.
Itu yang langkahnya tuh latihan. Latihan itu penting sekali di sini. Manusia ini tidak akan menjadi apa kalau dia tidak terlatih gitu. Jadi Dia harus berlatih ya. berlatih gitu. Ya, jadi proses tazkiyah an-nafs itu dapat dipandang sebagai latihan-latihan mental dan spiritual yang berulang dan terus menerus. Jadi jangan merasa bosan, jangan jemu. Yang itu dimana bisa mengubah pola pikir kita. Kalau kita terus melakukannya bisa mengubah pola pikir kita, merubah emosi kita dan perilaku diri kita. Nah, dalam istilah neuroscience ini ya, kalau dalam neuroscience itu dinamakan neuroplastisitas namanya. Apa itu, Bu? Neuroplastisitas itu yaitu kemampuan otak untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi kan tadi kita sudah bertobat ya, berzikir gitu ya. Nah, langkahnya itu adalah latih diri kita. Jadi kalau kita sudah berkesadaran, sudah bertobat, bersenantiasa dengan Allah, otak kita itu menjadi otak yang sehat gitu. Jadi otak akan mengubah dirinya sendiri sepanjang hidup, termasuk mengubah struktur dan fungsi otak berdasarkan pengalaman. Jadi otak itu akan berubah kalau itu tidak ada pengalaman, ya nggak mungkin. Jadi harus ada pengalaman dan latihan. Jadi otak akan berubah struktur dan juga fungsinya. Nah, itu yang dinamakan dalam neuroscience itu dinamakan neuroplastisitas. Jadi kajiannya ini kalau di sudut pandang itu seperti itu. Nah, jadi bahkan banyak ya penelitian-penelitian yang sudah menjelaskan tentang bagaimana latihan mental dan spiritual itu dapat membentuk jalur-jalur sinapsis baru di dalam otak. Sinapsis itu adalah hubungan antar sel otak. Nah, sehingga memperkuat koneksi antara sel-sel neuron gitu yang ada di dalam otak dan membentuk pola pikir, emosi, perilaku yang positif dan sehat tadi. Jadi perlu latihan, Bu. Jadi perlu ada latihannya. Dengan adanya latihan, dengan adanya pengalaman, otak kita juga akan berubah. Jadi otak kita itu dia sudah terlatih seperti ini gitu. Yang baik kalau kita berlatih itu adalah perbuatan yang baik, ya kita akan terlatih, terbiasa akhirnya menjadi habits kita gitu. Akhirnya menjadi karakter. Kalau kita terus-terusan berbuat jahat, jadi otak kita bekerja jahat terus. Jadi otak itu akan ikut berubah. Kalau itu kebiasaan kita itu diteruskan, maka itulah yang terjadi. Kalau buruk ya buruk, kalau baik ya baik. Nah, dalam proses tazkiyah an-nafs ini, latihan-latihan seperti berdoa, kita melakukan tadarus, gitu, membaca Al-Quran, mengingat Allah, ya, dan berzikir dapat membentuk jalur-jalur sinapsis. Ya, sebenarnya kalau dalam kajian ini menarik sebenarnya mau dibahas ya. Nah, jadi otak itu akan menciptakan koneksi positif dalam diri seorang dalam membentuk pola pikir tadi, yaitu pola pikir yang sehat, emosi yang sehat, dan perilaku yang sehat juga. Iya. Jadi ada banyak studi sebenarnya yang bisa yang terakhir itu ada tahun 2020 itu ada satu jurnal ya. Tahun 2020 diterbitkan, judulnya adalah Brain and Cognition. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan aktivitas otak manusia pada area yang terkait dengan perhatian, area yang terkait dengan konsentrasi dan juga emosi positif. Jadi dengan membaca Al-Quran itu bisa meningkatkan aktivitas otak. Tapi membaca yang bagaimana ya? Membaca dengan ikhlas ya, ikhlas karena Allah. Karena keikhlasan itu membawa otak kita itu menjadi damai ya, ibaratnya gitu. Harmonisasi itu terjadi di dalam bagaimana otak melakukan aktivitasnya. Lebih rileks sekali otaknya. Dan jadi kalau apa-apa yang kita lakukan karena Allah Ta'ala tadi, maka otak kita itu akan sehat. Nah, termasuk membaca Al-Quran bisa meningkatkan aktivitas otak pada area yang terkait dengan perhatian, konsentrasi, dan emosi positif. Ini studi ya, ada jurnalnya. Iya, di tahun 2020. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau di dalam suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, setelah tahalli dan terakhir adalah tajalli. Tajalli. Ya. Nah, tajalli itu merupakan kondisi di mana tersingkapnya tabir batasan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah menjadi makhluk Allah yang suci hatinya, sehingga tidak ada lagi tirai yang membatasi kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membatasi kita itu kan tirai-tirai yang tadi disebutkan, itu adalah noda yang kita buat sendiri, yang mengotori jiwa kita, ibarat cermin tadi. Nah, kalau itu sudah bersih, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah SWT. Nah, jika manusia sudah pada tahap tajalli ini, maka seluruh amal perbuatannya semata-mata hanya karena Allah, karena cintanya kepada Allah SWT. Jadi kita berharap di bulan suci Ramadan ini, ya, kita diberi keteguhan hati dan iman, ya. Berarti ya Bu, cara kita melaksanakan tazkiyah nafs tadi kan ada 3 nih. Ada yang pertama itu ada tahli, yang kedua ada tahali, dan yang ketiga itu ada tajalli. Nah Bu, berarti proses tazkiyah nafs ini tuh bersifat melatih mental dan spiritual terus menerus ya? Betul. Sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi adalah pelatihan mental dan spiritual yang harus dilakukan terus-menerus, berkesinambungan tanpa ada henti. Jangan pernah ada merasa bosan. Ya. Jadi sebenarnya tazkiyah nafs itu adalah membersihkan diri yang dimana harus dilakukan terus-menerus. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Kalau niatnya udah dari awal harus terus. Iya, karena kenapa nggak boleh berhenti? Kita ini kan adalah makhluk Allah yang senantiasa sangat mudah untuk berbuat khilaf, ya, kehilapan, mungkin ada dosa kecil, jadi harus kita bersihkan dulu itu. Tobat, berzikir, bersihkan hati kita. Jadi ya, ingat Allah dulu. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah, ya, kita adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi keteguhan hati dan iman. Keteguhan hati dan iman. Ya, jangan sampai hati yang sudah diberi petunjuk tadi itu akhirnya sesat gitu, ya. Kita sudah bersih tapi kok kembali lagi gitu, seperti itu. Sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita raih makna, ya, makna puasa ini melalui tazkiyah an-nafs, yaitu yang bisa kita lakukan dengan memahami makna sebenarnya dari berpuasa itu apa, dan mempraktikkannya, nilai-nilai spiritualnya yang terkandung di dalamnya tadi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi puasa itu pada dasarnya bukan hanya menahan rasa haus, rasa lapar, tetapi juga menahan dari segala macam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menghindari kebohongan, menghindari gosip, perilaku buruk, dan sebagainya. Jadi marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita semua, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita juga dengan sesama manusia, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Ya. Dan apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, sebenarnya itu hasilnya terlihat bukan di bulan suci, tapi setelah. Apakah kesabaran kita di bulan suci itu yang sudah kita latih, itu terus berkelanjutan bukan di bulan Ramadan saja, tapi terus. Jadi sebenarnya kunci hasil dari bulan Ramadan. Iya, Ramadan ini itu terlihat nanti setelah bulan Ramadan, apakah kita tetap menahan lisan kita untuk tidak berghibah gitu kan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menahan diri kita, ya, dari untuk berghibah, menahan lisan kita, melatih kesabaran kita menjadi orang yang sabar. Setelah bulan Ramadan itu harus terus, karena keberhasilan itu terlihat setelah Ramadan. Jangan ngulang lagi, Bu. Itu harus dilanjutkan. Ya. Jadi tazkiyah an-nafs itu tidak hanya terhenti sampai di sana setelah bulan Ramadan, tidak. Jadi harus dilanjutkan terus menerus. Jadi seperti itu tausiah kita pada hari ini. Ya. Oke, Bu, terima kasih Bu, sudah banyak sekali bincang-bincang kita tentang agama pada hari ini. Oke, sahabat Mandupat TV,
Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu meraih makna melalui tes kian nafs ini dapat dilakukan dengan memahami makna sebenarnya dari puasa dan mempraktikkan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Puasa pada dasarnya bukan hanya menahan makan dan minum, lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat Mandupa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali makna dan pelajaran yang kita dapat dan kita ambil dari bincang agama di episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan bincang agama di Irama Mandupa TV selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.